Perkenalkan, saya Joyo Sepin Opusunggu dari kelas 11 Kimia 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks resensi sebagai pemenuhan nilai praktik bahasa Indonesia saya. Sebelum membeli buku ataupun suatu karya yang lainnya, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca teks resensi dari karya tersebut agar kita dapat mengetahui kelebihan ataupun kekurangan dari karya tersebut. Pertama, pengertian teks resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Penulis resensi memberikan gambaran kepada calon pembaca mengenai suatu karya, apakah karya tersebut layak dibaca atau tidak. Dalam resensi, terdapat pula unsur-unsur atau sistematika resensi yang terdiri atas: pertama, judul resensi; yang kedua, identitas buku; ketiga, pendahuluan; keempat, inti atau isi resensi; yang kelima, keunggulan buku atau keunggulan buku dan kekurangan buku; dan yang terakhir, penutup dari teks resensi tersebut. Yang pertama adalah judul resensi, dan yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku terdiri atas judul buku, tahun terbit buku, dimensi, dan harga buku tersebut. Ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang pengenalan pengarang dan penjelasan tujuan resensi. Yang keempat adalah inti atau isi resensi, berisi tentang sinopsis, ulasan singkat tentang buku. Yang kelima adalah keunggulan buku. Keunggulan buku berisi penjelasan mengenai hal-hal positif dari sebuah buku, serta alasan mengapa pembaca harus membaca buku tersebut. Kemudian yang keenam adalah kekurangan buku, berisi penjelasan mengenai kritikan terhadap bagian-bagian buku yang dirasa kurang menarik. Yang terakhir adalah penutup. Penutup berisi pendapat penulis tentang menarik atau tidaknya sebuah karya. Selain itu, biasanya penutup menyajikan keuntungan dan kerugian buku. Kemudian adalah jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi terdiri atas resensi informatif, resensi deskriptif, dan resensi kritis. Kemudian tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. 3. Menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lainnya. 4. Memberi masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. Kemudian adalah manfaat resensi. Yang pertama, bahan pertimbangan. Memberi gambaran kepada pembaca tentang suatu karya. Yang kedua, nilai ekonomis. 3. Sarana promosi buku. 4. Mengembangkan kreativitas. Di dalam teks resensi juga terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang terdiri atas: 1. Menggunakan konjungsi penerang. Kedua, menggunakan konjungsi temporal. Ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban. Keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Konjungsi penerang. Konjungsi penerang merupakan kata hubung yang berfungsi sebagai penerang kata. Contoh konjungsi penerang: bahwa adalah, bahwa, yakni, dan yaitu. Kedua, konjungsi temporal.
Konjungsi temporal merupakan kata sambung yang erat kaitannya dengan waktu, berfungsi untuk menghubungkan hubungan waktu dari hal yang berbeda. Ketiga ialah konjungsi penyebaban atau kausalitas. Merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua unsur yang menyatakan hubungan sebab di dalamnya. Yang terakhir adalah pernyataan saran atau rekomendasi. Contoh konjungsi dari pernyataan saran atau rekomendasi adalah jangan, harus, dan hendaknya. Demikian penjelasan mengenai teks resensi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.